Orang yang berzodiak Leo dengan siklus kehidupan untuk bulan September ya, di bulan 9. Ini ada bisikan hati ya, ada harapan, ada kemajuan yang bisa didapatkan ya di bulan September ini. Ada kabar gembira, tapi di sini cara menanggapinya itu harus dengan secara bijaksana untuk menanggapi itu semuanya ya. Nah, jadi di sini siklus kehidupan itu ada secerca harapan bagus yang bisa diterima, yang bisa digapai. Hanya saja di sini banyak kesempatan emas yang bakal dilewati karena kurang adanya kesungguhan hati ataupun keseimbangan hidup dalam memilih ataupun mengambil keputusan yang benar ya. Baik juga dengan pencerahan aura Anda, baik juga dengan asmara percintaan Anda, itu juga kadang naik turun, pasang surut dengan asmara percintaan Anda yang Anda jalankan ya. Di bulan September ini perlu adanya fleksibel, keseimbangan hidup, dan lebih netral dalam menjalani sebuah hubungan ya. Baik dalam segala sisi bisnis, rezeki, dan rencana tujuan yang akan dikerjakan di bulan September. Halo teman-teman, senang kembali ya berjumpa dengan Anda semuanya. Saya Evan Jaya. Seperti biasanya, saya akan meramalkan sebuah kartu ya dengan ramalan siklus kehidupan buat Anda semuanya. Nah, jadi sini teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang berzodiak Leo ya di bulan September, bulan ke-9. Jadi siklus kehidupan bagaimana dengan cara tindakan, tanggapan, dan bentuk pencerahan aura Anda bagaimana yang Anda kerjakan, yang Anda dapatkan. Apakah Anda bisa mendapatkan yang terbaik atau tidak, dan apakah perlu ada dibenahi ya, baik dalam segi asmara percintaan dan baik dalam segi hoki rezeki. Di sini kita akan mengambil kartu, kita akan memulai. Tapi sebelum itu teman-teman kita akan merelaksasi, kita akan mengambil suatu kata kenikmatan dalam menikmati hasil ramalan ini ya. Walaupun memang benar atau tidak, tapi kita kan banyak 50-50 ya yang kita dapatkan, yang kita gapai, yang kita rencanakan, kita bisa mencapai sebuah hasil yang maksimal di bulan September. Nah, jadi sini teman-teman, sudahkah Anda lebih relaksasi, lebih santai? Dan di sini kita akan lebih memulai, kita ambil kartu untuk meramal dari situasi siklus kehidupan yang bagaimana engkau jalani ya. Di sini yang saya lihat dari segi kehidupan kamu, siklus kehidupan yang kamu alami ya. Di sini ada sebuah hasil yang bakal kamu peroleh ya. Tapi itu membutuhkan perjuangan yang cukup panjang ya. Terus juga di sini masih belum mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya. Jadi sesuatu yang terinspirasikan ya untuk mendapatkan puncak kebaikan itu didasari dengan prinsip yang cukup kuat ya. Tapi di sini sesuatu materi, sesuatu hasil yang didapatkan masih belum nampak ya. Nah, jadi itu juga di sini ini yang saya lihat juga akan terjadi sebuah tuntutan ya dari banyaknya pihak, dan semua permasalahan itu pasti akan terjadi sesuatu ya, terjadi sesuatu yang ada di luar dugaan ya. Di sini banyak pihak yang memihak akan menjadi sebagai penentu keputusan ya. Jadi sini segala rencana tujuan yang diarahkan, yang dikerjakan itu pasti ada banyak lika-liku kehidupan, banyak sesuatu hal yang membuat diri kamu itu jadi susah untuk mengambil sebuah keputusan ya. Itu juga di sini uh,
akan terjadi sebuah puncak masalah dari berbagai pendapat ya, dari berbagai suara terbanyak ya, apakah memang terbaik atau dilakukan, karena ini semuanya itu kan pasti berdasarkan pemikiran dan rencana tujuan yang bakal Anda kerjakan ya. Terus juga di sini diharapkan sebuah keadilan dalam apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda tanggapi semuanya. Jadi di sini ada kartu The Judgment. Ini keadilan ya. Jadi harus bisa berlaku baik dan buruknya ya. Karena di sini sesuatu yang didapatkan pasti akan mendapatkan sebuah hasil ya, gitu ya. Tapi di sini kalau saya lihat ini masih butuh proses yang cukup panjang ya. Nah, jadi di sini juga yang saya lihat ya, ada kartu Ten of Fountain. Ini menandakan bahwa tidak ada yang namanya ketekunan dan kekompakan ya dalam kerjasama meraih sesuatu ya. Jadi di sini belum apa-apa aja, semua hal yang terjadi bakal datang gitu ya. Jadi sebuah masalah itu belum ada kemenangan, keberhasilan dan kesuksesan, malah yang didapatkan sebuah kekalahan dan pertempuran ya di sini ya. Jadi di sini yang kebanyakan yang diambil oleh sebuah pihak lawan ataupun yang diambil sebuah pihak lawan akan menjadi pemenang gitu ya. Jadi di sini sebuah arah tujuan, sebuah siklus kehidupan, situasi kondisi yang kamu hadapi itu semua itu lebih banyak kamu meninggalkan ataupun melewati sebuah kesempatan emas, karena di sini tidak ada yang namanya sebuah pemikiran yang cukup bagus ya. Jadi apapun yang diambil sebuah rencana tujuan, jawaban apa, tanggapan apapun, dan yang bagaimanapun juga susah untuk digerakkan. Jadi susah untuk digapai, jadi akhirnya semuanya tuh pergi begitu saja gitu ya. Yang saya lihat sih seperti itu. Sebuah masalah akan terjadi, tapi itu tidak akan bisa untuk ataupun sulit untuk menghindari itu semuanya ya. Di sini satu-satunya Anda jangan menyerah, karena di sini ada sebuah lambang target yang harus dicapai ya di sini ya. Ada Nine of Wands. Jadi kesulitan yang bakal terjadi itu akan ada datang, tapi di sini sebuah pengorbanan yang cukup lumayan pasti ada ya di sini ya. Jadi apa yang ditakutkan itu memang sulit untuk dihindarkan ya. Sedangkan di sini ada Three of Wands. Ini mengatakan bahwa segala kemajuan yang bakal terjadi membutuhkan sebuah pengorbanan. Itu adalah sebuah awal dari sebuah perjalanan ya untuk mencapai kesuksesannya. Jadi di sini ini kalau saya lihat uh, kamu harus bisa menjaga semuanya walaupun memang ada banyak hambatan yang menghambati ataupun merintangi sebuah perjuangan kamu ya. Jadi perjuangan kamu itu sebenarnya sih masih panjang dan masih belum ada titik cahaya, titik terang gitu loh. Jadi itu yang saya lihat, dan kamu itu banyak sesuatu hal yang kurang bisa dikerjakan dalam menggapai sesuatu harapan ya. Itu juga di sini, ini kalau saya lihat ya, kamu itu kalau bisa uh, jangan tercipta sebuah emosi yang cukup meledak-ledak ya, karena di sini ada Five of Pentacles. Itu yang membuat diri kamu itu terpontang-panting. Jadi kamu susah untuk mengambil kesimpulan, susah untuk mengambil keputusan yang bakal dijalankan. Jadi di sini uh, nanti juga Anda sangat susah untuk mengambil keputusan. Lagi-lagi nanti materi kamu hilang ataupun banyak pengorbanan yang sia-sia gitu ya. Jadi semua berkat kamu, tenaga kamu, apapun itu semua bakal hilang dengan sekejap hanya dengan emosi kamu gitu loh. Jadi di sini bisa dibilang simbol penderitaan ya. Jadi di sini ada Five of Pentacles. Di sini sebuah penderitaan dalam hidup kamu ya di bulan 9. Jadi kamu harus benar-benar menghadapi semuanya itu dengan siklus kehidupan yang agak tenang, pikiran yang jernih ya. Jadi nanti dalam waktu dekat, apapun yang kamu apapun yang kamu dapatkan, apapun yang kamu menopang gitu ya, itu nanti akan segera bisa mendapatkan hal yang baik jika kamu tidak dengan cara emosi yang meledak-ledak ya. Jadi kamu harus ada emosi yang terkendali ya di sini ya. Jadi itulah yang saya lihat situasi kondisi itu yang mengenai tentang emosi, dan harus bisa berpikiran jernih ya, sehingga kehidupan kamu, apa yang kamu jalankan, apa yang kamu dapatkan dalam keputusan, jangan sampai terkecoh ataupun terganggu oleh pikiran hanya dengan emosi semata ya.
Di sini dengan berbagai tindakan dan tanggapan yang kamu raih, di sini banyak kehancuran, ya, banyak keberhasilan yang sangat susah untuk dicapai, banyak gagalnya ya. Jadi di sini sebenarnya di bulan September ada bertemu dengan namanya Dewa Penolong ya. Tapi di sini kalau saya lihat eh, kamu yang berzodiak Leo itu kalau bisa, kamu harus bisa pelan-pelan menanggapi sebuah masalah ya. Di sini ada dewa penolong ya. Di sini bisa bertemu dengan sepasang, seorang wanita dan seorang pria. Sepasang orang yang berkulit berkulit putih, ini yang bisa datang membantu kamu. Ini adalah sebagai dewa penolong ya. Jadi di sini ada harapan tapi pupus di tengah jalan. Jadi apapun semua materi semua banyak yang hilang, pengorbanan pun juga sia-sia. Jadi apapun yang didapatkan semua tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu. Jadi apa yang kamu dapatkan itu tidak sesuai dengan rencana tujuan yang sudah diterapkan terlebih dahulu. Jadi apapun semuanya itu apa yang kamu raih itu susah gitu loh. Jadi terlebih dahulunya itu kamu harus bisa mengambil keputusan dengan hati yang jernih dan pikiran yang baik ya. Di sini kalau saya lihat di sini Anda kurang mendekatkan diri pada Tuhan. Terus juga ada sebuah revolusi ya perubahan kehidupan kamu. Cuman di sini ya kamu harus bisa menjadi yang terbaik di antara yang terbaik gitu ya. Jadi ibaratnya kamu tuh harus benar-benar bisa mengekspresikan diri kamu, jiwa kamu yang bagaimana kamu bisa mendapatkan sebuah harapan yang benar-benar bisa kamu gapai. Jadi di sini eh, spiritual kamu tuh harus penting gitu loh. Jadi kamu harus bisa menggapai sesuatu apapun yang bisa kamu harapkan. Jadi apapun yang kamu rencanakan itu semuanya tuh sebenarnya bagus. Ada banyak kesempatan emas yang bisa diraih, hanya saja di sinilah satu, emosi harus bisa dikontrol. Terus yang kedua, pikiran hati harus bisa jernih dan bisa berpikiran lebih logika ya. Bisa berpikiran lebih dewasa dan lebih mandiri. Jadi di sini you are the universe ya. Di sini kamu harus bisa menjadi yang terbaik ya. Kamu harus bisa mengontrol diri, bisa tampil seadanya dalam diri kamu ya. Berubah menjadi lebih membaik karena di sini dalam kehidupan kamu itu kamu harus upaya dalam melakukan sebuah harapan. Jadi apapun yang kamu kerjakan, kamu harus bisa kerjakan dengan semampu kamu. Jangan dikit-dikit meminta bantu orang lain, tapi di sini semuanya itu adalah dari diri kamu sendiri kan ya. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu harapkan itu semuanya berdasarkan dari jiwa kita. Jadi jiwa kita itu sudah jernih, pikiran kita sudah tenang, pasti lebih enak kita memikirkan sebuah rencana tujuan yang apa yang akan kita kerjakan gitu ya. Jadi di sini apapun yang semua kamu harapkan ya semua pasti bakal terjadi dengan sendirinya, asalkan kita akan lebih banyak bersabar dan banyak berdoa mendekatkan diri pada Tuhan ya. Perlu adanya healing dan lebih banyak meningkatkan spiritual dalam melakukan apapun juga harus dengan mendekatkan diri pada yang maha kuasa ya. Nah, lalu ini bagaimana dengan asmara percintaan kamu? Di sini yang saya lihat ya, eh, lihatlah dengan secara baik-baik ya. Kamu rasakan dengan kekuatan batin jiwa kamu mengenai aura pencerahan kamu ya, mengenai asmara percintaan ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat kamu tuh ada sentuhan ya, ada bumbu-bumbu cinta, ada rasa perhatian dan lebih banyak menarik jiwa terhadap pasangan ya. Jadi ada saling menyayangi dan ada saling tersentuh ya. Jadi ada saling menyayangi, saling perhatian. Cuman di sini kalau saya lihat kayaknya sepertinya di sini tidak ada mempertahankan cinta ya. Tidak ada salah satu ataupun saling menyayangi ataupun saling mempertahankan hubungan. Jadi tidak ada keberhasilan ataupun mempertahankan sesuatu hubungan ya. Jadi di sini lebih banyak terdorong sebuah harapan, tapi di sini harapannya itu pupus di tengah jalan gitu. Jadi segala komitmen, segala apapun yang dikerjakan semuanya itu sia-sia gitu loh. Jadi semuanya hanya dengan emosional dan rasa tersinggung yang cukup kuat ya. Jadi di sini apapun yang ditanggapi, apapun yang akan dirasakan itu semua kayaknya sepertinya susah sekali untuk bisa diambil ataupun didapatkan. Nah, jadi di sini Anda kurang untuk bisa mempertahankan dari jiwa, hati Anda kurang bisa melihat, merasakan bagaimana sih
yang terbaik dalam menjalankan sebuah kehidupan dan menjalankan sebuah harapan yang bagaimana bisa Anda gerakkan ya. Jadi di sini hubungan kamu sebenarnya bagus, hanya saja di sini mengenai emosi dan ego Anda yang terlalu tinggi ya. Itu saja. Oke, teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai. Jika memang ada sesuatu yang mau dikonsultasikan lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya jika perlu ya. Nah, jadi di sini untuk Anda orang yang berzodiak Leo, satu-satunya Anda egonya harus dihilangkan ataupun dikecilkan. Anda harus bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu supaya kamu jangan sia-siakan sebuah kesempatan emas yang selalu datang, memberikan Anda tuh sebuah kesempatan untuk bisa naik kembali ataupun normal ataupun membuat sebuah kehidupan kamu itu lebih sukses ke depannya ya. Oke, teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.